gadis bernama Cinderella. Ia tinggal bersama ibu tirinya dan kedua saudari tirinya. Semenjak peninggalan ayah, Cinderella sangat suka membantu pekerjaan rumah seperti memasak, mengepel, dan melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Sedangkan kedua saudarinya asik bermalas-malasan, sehingga ibu lebih menyayangi Cinderella dibandingkan kedua saudaranya, menyebabkan kedua saudari tiri Cinderella menjadi iri kepada Cinderella. Wah, pagi-pagi kamu sudah membersihkan rumah. Kamu sangat rajin, Cinderella. Sudah menjadi rutinitasku, Ibu. Semenjak mendiang Ibu pergi, aku sudah rajin membantu ayah untuk merawat rumah. Kamu memang anak yang berbakti, Cinderella. Tapi kemana kakak-kakakmu? Apa mereka belum bangun juga? Ibu tiri merasa kesal dengan kedua anak kandungnya. Mereka tidak pernah membantu Cinderella dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Ibu tiri kesal dan menghampiri kamar mereka. Hei, bangun! Kenapa kalian masih tidur? Ibu, kenapa? Ini masih pagi sekali. Jika kalian berdua belum juga bangun, ibu akan menyiram kalian dengan air. 1, 2, 3. Bukan mulai menghitung. Anastasia dan Drusilla merasa kaget. Mereka pun segera bangun dari tempat tidur dan membereskan tempat tidur mereka. Di suatu hari, diumumkan di istana kerajaan bakal mengadakan lomba dansa. Hadiahnya yaitu barang mewah. Semua orang di kerajaan itu diundang, termasuk Cinderella dan kedua saudari perempuannya. Melihat hal tersebut, saudari perempuannya merasa kesal dan marah lantaran Cinderella itu pandai sekali dalam hal berdansa. Mereka saja mengikuti lomba sering kalah dengan Cinderella. Aku punya ide agar dia kalah dalam perlombaan. Itu ide yang bagus. Ayo kita segera menemuinya. Sampailah mereka di gubuk reot yang terletak di pinggir hutan. Rumah tersebut kelihatan sangat menyeramkan. Kedua saudari tersebut memutuskan untuk masuk ke dalam dan menemui seseorang yang dikenal dengan Ibu Dukun. Kedua saudari tersebut menjelaskan maksud dan tujuan mereka datang ke sana untuk menemui Ibu Dukun. Ibu Dukun pun berkata, "Baiklah, aku mengerti. Berikan sepatu ini kepada adik kalian, maka sepatu ini akan bereaksi ketika Cinderella melakukan dansa. Tetapi ada satu syarat yang harus kalian patuhi. Kalian harus menghancurkan sepatu ini sebelum jam 12 malam. Kalau tidak, kalianlah yang akan mendapatkan kutukannya." Drusilla dan Anastasia pun menyetujui kesepakatan itu. Sampailah mereka di rumah. Dengan sangat buru-buru mereka mencari Cinderella dan ingin memberikan sepatu tersebut. Lalu Drusilla pun berkata, "Cinderella, Cinderella, Cinderella, di mana kamu? Dipanggil kok gak nyaut-nyaut?" Lalu Cinderella pun mendengar teriakan dari saudaranya. Lalu ia menghampiri saudaranya dan berkata, "Iya kak, aku lagi latihan dansa untuk perlombaan dansa malam ini." Lalu Drusilla pun menjawab perkataan Cinderella, "Oh, begitu. Aku dan Anastasia ingin memberimu suatu hadiah karena kami tahu kamu sangat bakat dalam melakukan dansa." Drusilla dan Anastasia pun memberikan hadiah tersebut kepada Cinderella. Lalu Cinderella pun menerima hadiah tersebut dengan sangat senang hati, tanpa menaruh kecurigaan sedikit pun. Dalam malam di mana perlombaan dansa tersebut dimulai, Cinderella sangat senang mengikuti perlombaan dansa tersebut karena ia sangat pandai dalam berdansa. Sedangkan Drusilla dan Anastasia sudah tidak sabar melihat Cinderella menjadi seekor tikus nanti malam. "Cinderella, bersiap-siaplah, nanti malam kita pergi bersama ke pesta tersebut." Iya Cinderella, kau bisa cepat sedikit tidak? Nanti kita terlambat. Iya kak. Sambil menunggu Cinderella bersiap-siap,
Drusilla dan Anastasia sedang berbincang sebuah ide yang telah mereka rencanakan. Aku sudah tidak sabar ingin melihat Cinderella berubah menjadi tikus malam ini. Aku juga. Pasti dia akan sangat malu. Karena waktu dia berdansa, dia akan berubah menjadi tikus yang sangat menjijikkan. Pasti akan sangat malu karena dilihat orang banyak. Dan pasti dia akan kalah dalam perlombaan dansa. Tapi kita harus menghancurkan sosok kaca itu sebelum jam 12 malam. Jika tidak, kita yang akan berubah menjadi tikus. Sangat-sangat menjijikkan. Jangan sampai kita berubah menjadi tikus. Kita harus tetap siaga. Jangan sampai kita yang celaka. Jika kita harus tetap melihat jam. Iya, Drusilla. Cinderella pun datang menghampiri saudaranya. Ia sangat cantik menggunakan gaun merah dengan rambut yang terurai dan juga menggunakan sepatu kaca yang diberikan oleh saudaranya. Aku sudah siap, Kak. Lama sekali kamu. Kamu pikir kami penjaga kamu apa? Maaf, Kak. Tadi aku sedang mencari gaun yang cocok untuk pesta dansa malam ini. Gak usah banyak alasan kamu. Gaunmu saja tidak ada yang sebagus gaun kami. Iya kan, Anastasia? Iya, benar itu. Seketika Ibu Tiri mendengar suara Drusilla dan Anastasia yang sedang marah-marah. Lalu ia menghampiri mereka. Ibu Tiri pun menjawab, "Ada apa ini?" Drusilla dan Anastasia pun menjawab, "Enggak, Ibu. Kami hanya sedang bicara saja masalah dansa nanti." Cinderella pun menjawab, "Iya, Ibu. Kami hanya berbincang saja." Ibu Tiri pun menjawab, tapi Ibu mendengar suara Drusilla marah-marah. Drusilla pun menjawab, "Enggak, Bu. Ya sudah, kami pergi dulu, Bu. Sudah sedikit terlambat." Mereka pun berpamitan dan pergi ke istana di mana mereka akan melakukan pesta dansa. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di istana. Anastasia pun menjawab, "Ayo Cinderella, Drusilla, dansanya akan segera dimulai." Mereka pun memasuki istana dan mereka melihat banyak sekali orang yang ikut lomba dansa tersebut. Cinderella, "Kak, yang ikut lombanya ternyata banyak ya?" Drusilla pun menjawab, "Iya, kan siapa yang menang lomba dansa ini akan menjadi permaisuri pangeran." Cinderella pun menjawab, "Wah, aku menjadi semangat jika seperti itu." Mereka pun mulai lomba dansanya. Dari sudut pandang pangeran, pangeran melihat Cinderella yang gadis yang cantik. Pangeran ingin berdansa dengan gadis tersebut. Lalu pangeran mendatangi gadis tersebut. Pangeran, "Wahai gadis yang cantik, maukah kau berdansa denganku?" Mendengar kata dari pangeran, Cinderella pun terkejut dan tak menyangka bahwa dia akan berdansa dengan pangeran. Cinderella pun menjawab, "Oh, pangeran, kau ingin berdansa denganku?" Pangeran pun menjawab, "Iya, tentu. Kau adalah gadis yang sangat cantik." Cinderella pun menjawab, "Baik pangeran, aku menerima ajakanmu." Cinderella, "Hai Kak, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian saling berantem?" Cinderella bingung dengan mereka berdua. Pangeran, "Iya, ada apa kalian ribut-ribut di istanaku? Apakah kalian tidak lihat di sini banyak sekali bangsawan-bangsawan yang datang ke istanaku?" Melihat pangeran dan Cinderella menghadapi mereka, Anastasia dan Drusilla pun kaget karena terjadinya pertengkaran antara Anastasia dan Drusilla. Mereka pun lupa pada perkataan Duku untuk menghancurkan sepatu Cinderella sebelum jam 12 malam. Anastasia, "Pukul berapa sekarang?" "Tidak, sudah hampir lewat tengah malam." Drusilla dan Drusilla pun berubah menjadi tikus. "Oh tidak, kita menjadi tikus, ini semua salahmu, Drusilla." Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Melihat dirinya berubah menjadi tikus, Drusilla menangis terseduh-seduh. Ia menyesal telah iri hati dan merencanakan hal jahat terhadap Cinderella. Dengan suara pelan dan menyesal, ia berkata,
Maafkan aku Cinderella. Aku hanya ingin diakui, tapi caraku salah. Namun semuanya sudah terlambat. Kutukan itu telah menjadi hukuman atas keegoisannya. Kutukan itu adalah menjadi hukuman atas keegoisannya. Di balik tubuh tikus kecil Anneliese terhadap suatu hari nanti ia bisa menembus kesalahan dan belajar untuk terus mencintai sesama.